Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan mengenai cost containment bangunan rumah sakit. Berikut adalah daftar nama anggota dari kelompok 2, yaitu Nabila, Rauda, Irfan Arif, Tria, Rike, dan Sinar. Cost containment merupakan cara atau upaya mengendalikan pembiayaan atau menekan biaya sampai titik cost effectiveness, bukan ke titik efisiensi, artinya upaya merasionalisasi biaya. Kepala atau pimpinan yang berkonsentrasi dalam efisiensi dan bukan efektivitas cenderung untuk melakukan hal-hal dengan cara cepat dan bukan hal-hal yang tepat, memecahkan masalah-masalah dan bukan menghasilkan alternatif-alternatif yang kreatif, menjaga sumber daya dan bukan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, menurunkan biaya akan tetapi tidak meningkatkan surplus. Sumber Biradin dalam bukunya Managerial Effectiveness. Berikut adalah konsep dari cost containment. Yang pertama, SDM meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tentang cara bekerja, memahami jenis pekerjaan akan meningkatkan kinerja dan meminimalkan kesalahan di dalam bekerja. Yang kedua, pemeliharaan jangan menunggu laporan adanya kerusakan sarana, prasarana, lingkungan, dan sebagainya, tetapi lakukan inspeksi berdasarkan mapping. Yang ketiga, pemakaian bahan atau alkes pakai habis yang tidak rasional. Yang keempat, pemakaian alkes, mesin, barang inventaris lainnya kurang maksimal, utility, atau tidak sesuai SOP. Konsepnya adalah mencegah terjadinya human error, kerusakan, dan pemborosan bisa berakibat pada cost effectiveness tidak tercapai. Tujuan dari cost containment bangunan rumah sakit yaitu perencanaan dan pengendalian bangunan yang berorientasi kepada penekanan pembiayaan di rumah sakit. Tujuan yang pertama, perencanaan pembangunan fisik rumah sakit yang berorientasi kepada pencegahan pemborosan akibat bangunan yang tidak sesuai fungsi-fungsi manajemen dan operasional rumah sakit. Yang kedua, tersusunnya suatu strategi pengendalian biaya dalam pemeliharaan bangunan rumah sakit. Yang ketiga, service blueprint dan cost containment strategi pada bangunan. Kemudian di dalam bisnis plan itu terdapat visi, misi, strategi, rencana, dan master plan. Bangunan rumah sakit tidak bertingkat, jika bertingkat maksimal 3 tingkat, banyak menggunakan kaca atau jendela ruangan perawatan kelas 3 dan kelas 2 memanfaatkan sistem jendela dan lubang angin. Kemudian menggunakan bahan kaca dan keramik, sistem kelistrikan diset dengan baik, lift diperuntukkan kepada pasien, kualitas bahan bangunan memadai dan baik. Kemudian pemeliharaan bangunan atau alat kedokteran atau alat non-medik. Dilakukan inspeksi berkala, jangan menunggu laporan adanya kerusakan, memiliki mapping bangunan atau alat, SDM profesional, alat dipelihara, dan siap pakai. Selanjutnya penggunaan peralatan dengan daya listrik, yaitu ruangan memadai, ruangan tidak lembab, sumber listrik harus dekat, lepas kabel setelah menggunakan peralatan listrik. Kemudian menghidupkan dan mematikan alat sesuai SOP. Peralatan listrik digunakan oleh ahlinya. Saat menggunakan peralatan tidak dianjurkan sambil minum. Baca SOP sebelum digunakan. Kemudian peralatan non-medik. Gunakan komputer yang sesuai pekerjaan, pakai merek yang sama, diletakkan sesuai dengan fungsinya, kemudian jauh dari bahan cairan. Berikut adalah contoh dokumen cost containment strategi IPSRS bangunan. Ini diterbitkan tanggal 6 April tahun 2010 dan terdapat penanggung jawabnya juga. Lokasi IGD, keterangan bangunan, mekanismenya itu controlling, pemeliharaan, dan perbaikan servis blueprintnya. Yang pertama, atap bangunan tidak ada yang bocor. Yang kedua, dinding bangunan selalu bersih, cat juga tidak ada yang terkelupas dan tidak buram serta tidak berbau. Yang ketiga, lantai tidak rusak, tidak licin dan selalu kering. Yang keempat, pintu dan jendela berfungsi normal, tidak berbunyi jika dibuka. Yang kelima, kelistrikan siap pakai, daya memadai sesuai dengan kebutuhan IGD, stop kontak dan saklar siap pakai. Yang keenam, air selalu tersedia dan lancar bersih, tidak berwarna, tidak berbau, saluran juga tidak bocor. Kemudian ada kekuatannya, yang pertama profesionalisme petugas IPSRS, yang kedua SOP lengkap, dan terdapat kelemahannya juga. Yang pertama itu jumlah tenaga khusus bangunan kurang memadai, yang kedua bekerja kurang berpengaruh terhadap SOP, yang ketiga belum sadar biaya. Kemudian cost containment-nya itu ada yang umum dan ada yang khusus. Untuk umum, susun jadwal pemeriksaan bangunan secara berkala, laksanakan pemeriksaan bangunan sesuai jadwal,
Periksa atap, dinding, lantai, pintu, jendela, kelistrikan, dan instalasi air secara akurat. Untuk yang khusus, bersihkan atap dari kotoran, bersihkan saluran-saluran air pada atap, bersihkan dinding dari debu, sarang laba-laba, dan kotoran terutama jika ada noda darah di dinding. Bersihkan lantai dari kotoran, debu, dan noda akibat pelayanan. Bersihkan pintu dan jendela dari kotoran dan pelumasan engsel secara berkala. Instalasi listrik yang mengalami gangguan, segera perbaiki, ganti bohlam yang tidak berfungsi, periksa kabel stop kontak dan steker. Instalasi air diperiksa berkala, keran dan saluran air terutama dari kebocoran. Kemudian penanggung jawab unitnya itu Purwakanto AMD, Purwakanti AMK, Purnomo Nurse. Itu penanggung jawab dari dokumen cost containment strategi itu. Terdapat contoh lain dokumen cost containment strategi. Untuk yang contoh yang kedua ini yang berbeda hanya lokasinya berada di rawat inap. Untuk keterangan mekanisme, servis, blueprint, kekuatan, kelemahan, cost containment strateginya itu sama, hanya penanggung jawabnya berbeda. Kemudian, setiap bangunan memiliki dokumen CCS. Tiap bangunan berisi CCS yang bisa berbeda bergantung keadaan bangunannya. Hanya saja SBP akan sama, tapi bisa juga berbeda. Kemudian ada contoh cost containment strategi rawat inap. Yang pertama, lokasinya itu ada di ruang rawat. Mekanismenya pengendalian kelistrikan, alat medis dan alat non medis itu seperti AC, kulkas, kipas angin, linen, dan juga air. Keterangannya itu penerangan seluruh ruang rawat inap. SBP, pencahayaan memadai jika tidak ada pasien, lampu AC dan kipas angin tidak aktif. Kekuatannya komitmen tinggi, jumlah karyawan memadai. Kelemahan, kesibukan bekerja tidak berorientasi kepada penghematan. CCS mematikan lampu AC dan kipas angin jika kamar kosong. Kemudian ini ada nurse station juga. Mekanismenya ya seperti listrik, air, telepon, ATK, komputer, dan lain-lain. Cukup sekian pemaparan dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.